Nah, guna mempersingkat waktu gitu ya Bapak Ibu, saya persilahkan kepada para narasumber kita gitu ya yang hebat-hebat di siang hari ini, kepada Pak Uwo dan Pak Ika, waktu dan layar dipersilahkan. Silakan Bapak-Bapak. Baik, suara saya terdengar jelas? Terdengar Pak, terdengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita santai aja kan? Ya Pak Uwo, santai aja Pak. Oke, terima kasih ya sudah diundang. Ini ada berapa peserta nih? 143 di layar saya. Juga selamat untuk LKPP yang sudah lengkap pejabatnya sekarang ya. Tadi ada pelantikan Pak siapa? Patria jadi Pak Deputi Patria dan 2, Bu Suharti Pak, iya Suharti betul. di SDM ya. Ya jadi sekarang Iya Pak. eselon satunya udah terisi penuh ya. Iya Pak, Eh, sudah terisi iya, alhamdulillah. saya diundang tapi mendadak jadi nggak sempat. Saya ada di kantor PU sekarang. Oh iya Baik, Pak, baik Pak. ya sudah kita sambil ngobrol saja. Tapi disclaimer dulu ya, saya ini tidak akan membicarakan regulasi, tetapi hanya sharing pengalaman yang sangat berharga yang saya dapatkan bersama Pak Ika karena mendampingi proyek Kereta Cepat sebagai advisor kepada direksi. Tolong dibantu ininya apa namanya? Presentasinya. Share screen ya Pak ya? Baik Pak, sebentar Pak. Ini MS Team saya tidak terlalu familiar. Nah ini dia. Oke ini belum, udah full screen belum? Belum Pak, sebentar. Nah, Ya, oke. sudah Pak. Nah, saya memilih judul seperti inilah. Teori versus realita. Antara pengadaan dan dinamika kontrak. Proyek kereta cepat Indonesia-Cina yang sekarang jadi WUS namanya ya. Nah, setelah saya pensiun, saya dan Pak Ika ini diminta di-hire menjadi advisor kepada direksi KCIC, terutama kepada dirutnya, Pak Edo, Pak Duyana Slamet Riyadi. Itu mulai tahun 2021 sampai sekarang masih berlangsung. Tahun 2021 itu pas di tengah COVID, lagi hebat-hebatnya COVID. Pada saat itu direksi KCIT sedang ada pergantian gitu. Jadi Pak Edo menjadi direktur yang baru dan saya diminta mendampingi. Karena di dalamnya itu banyak sekali persoalan. Wah, kalau diceritakan persoalan nggak bisa habis deh. Ya. Saat itu belum jadi seperti sekarang. Itu yang namanya kolom, pilar itu ada sekitar 2000-an itu kolom yang dibangun, belum selesai dibangun. Belum semuanya selesai. Balok-balok girder juga belum semua terpasang, apalagi relnya ya belum digelar, kereta apinya juga belum datang. Jadi tahun 2021 tuh orang masih bertanya-tanya, ini akan jadi apa enggak nih proyeknya gitu. Kira-kira bayangannya seperti itu ya. Nah, dalam suasana seperti itulah saya dan Pak Ika masuk dan membantu dan sekarang syukur sudah jadi. Dan saya yakin beberapa di antara peserta sudah ada yang naik WUS juga kan. Kalau ada yang belum sempat, coba deh. Itu akan jadi pengalaman baru. Itu peradaban baru di sistem perkeretaapian kita. Nah, saya kasih pengantar dulu ya. Mengapa kita perlu punya kereta cepat? Itu suatu revolusi. Jadi pemerintah melalui Pak Jokowi ini ingin memodernisasi sistem perkeretaapian di Indonesia. Sistem kereta api yang modern itu biasanya hanya terdiri dari 3 jenis. Satu kereta cepat antar kota, kalau di Jepang namanya Shinkansen, ya, kalau di Inggris namanya Eurostar, ada TGV, gitu, ada Renfe, ada Allegro, macam-macam kalau di Eropa. Kereta cepat. Yang kedua, komuter line. Komuter line itu kereta yang cuma di sekitar kota saja. Jabodetabek, Jakarta Solo, gitu ya, Denpasar. Dan yang ketiga, kargo. Khusus angkutan barang dan logistik. Cuma tiga itu jenisnya.
kereta cepat, komuter lain, dan kargo. Nah, kereta api kita yang peninggalan Belanda itu nggak kemana-mana. Cepat enggak, lambat enggak, kargo dicampur orang gitu, stasiunnya juga sama gitu ya. Jadi kita mau melakukan reformasi itu. Nah, bagian paling sulit itu adalah membangun kereta cepat. Karena di dunia ini hanya ada 4 negara yang menguasai teknologi kereta cepat. Jepang, Cina, Jerman, dan Perancis. Jepang sudah duluan pakai Shinkansen. Cina belakangan, belajar dari Jepang. Perancis punya TGV. Jerman dikuasai Siemens. Nah, singkat kata, Cina yang terpilih dan akhirnya digandeng teknologinya. Kira-kira gitu ya. Tapi sampai dengan terwujud itu persoalan pengadaannya luar biasa kompleks. Jadi saya dan Pak Ika hanya akan cerita sedikit saja. Tapi kira-kira yang bisa menggambarkan bagaimana kalau Anda semua berada di tengah-tengah itu. Kira-kira mesti ngapain gitu ya. Nah, topik presentasinya ada 4. Yang pertama saya ingin cerita serba-serbi. Kereta api cepat UUS ini kayak apa. Yang kedua serbaneka persoalan. Ini persoalan yang disederhanakan. Aslinya sangat rumit. Yang ketiga, bagaimana saya dan Pak Ika memberi advisory. Arahnya seperti apa. Sebagai upaya solusi, meyakinkan direksi supaya bisa mengambil keputusan dengan tenang. Jadi misi saya dan Pak Ika ini adalah memberi policy advising kepada direksi supaya pengambilan keputusannya tepat, kira-kira begitu ya. Dan yang terakhir adalah lesson learned. Apa yang bisa kita pelajari bersama. Langsung kita lanjut dengan serba-serbi. Klik. Mana nih? Belum. Nah ini ya. Nomor 1. Proyek itu dikerjakan dengan cepat-cepat. Saya menggunakan istilah cepat-cepat ini kira-kira maksudnya terburu-buru gitu ya. Benar-benar itu gila itu memang, cepat-cepat ya. Seolah-olah building the ship while sailing. Kebayang nggak? Membangun kapal sambil berlayar. Itu kira-kira tuh ungkapannya seperti itu. Nah, struktur pendanaannya itu 40% dari Cina disalurkan melalui Beijing Yaoan. Dan 60% dari Indonesia melalui PT Pilar Sinergi. Itu BUMN baru yang dibentuk. Itu terdiri dari beberapa BUMN yang sudah ada. Ada PT Kereta Api Indonesia, Wika, Wijaya Karya, Jasa Marga, dan awalnya ada PT PN 8 atau Walini. Tapi sekarang Walini tidak ikutan karena dia menjanjikan chip in dan akan dikasih stasiun, tidak jadi, akhirnya di out. Yang ketiga, bentuk kontraknya itu, ini dahsyat nih, dari segi pengadaan ini rumit nih, adalah EPC turnkey fixed lump sum. EPC itu engineering, procurement, dan construction. Ini dirancang oleh kontraktor, pengadaannya oleh kontraktor, dibangun oleh kontraktor. Kita terima beres. Fixed lump sum. Tetapi di dalamnya termasuk pengadaan tanah. Nah, di situ tuh kerumitan tuh. Biasanya EPC turnkey project itu kalau tanahnya sudah beres, sudah clear. Tanah sudah clear, baru dibikin. Tapi ini enggak. Kemudian ditunjuklah suatu konsorsium. HSRCC, High Speed Railway Consortium Contractor. Ini terdiri dari banyak perusahaan. Dari Indonesia ada Wika. Nah, Wika ini fokusnya di pengadaan tanah dan pekerjaan subgrade, menyiapkan tanah untuk pondasi, subgrade lah, struktur di bawah tanah. Itu Wika. Kemudian CRIC itu project management. Kemudian CREC itu civil engineering-nya ya.
Sinohydro juga begitu. Jadi yang membuat tiang-tiang, girder, balok-balok, jembatan itu mereka. CREC dan Sinohydro. Kemudian CRRC ini membuat rolling stock. Jadi keretanya, badan kereta maupun EMU istilahnya, Electronic Mobile Unit ya. Terus CRSC itu signal dan komunikasi. Karena ini komunikasinya harus khusus, menggunakan frekuensi tertentu, tidak bisa diinterferensi demi keamanan dan sebagainya dan sebagainya. Dan yang terakhir CRDC itu yang mendesain, yang membuat detail engineering design. Ini kira-kira BUMN yang ada di Cina sana yang memang ekspertisnya ada di kereta cepat Cina. Berikutnya PT KCIC dibantu oleh CDGO sebagai supervisor atau project manager di sisi owner ya. CDGO itu Cars Dardela Joint Operation. Nomor 6, ini menarik nih. Nilai kontrak awalnya 4,7 miliar dolar. 67 triliun. Kira-kira segitu angkanya. 67 triliun itu dibayangkan selesai untuk mulai dari pembebasan tanah, pembangunan infrastruktur, sarana, signaling, power, dan sebagainya. Groundbreaking itu Januari 2016, tanggal 15 kalau nggak salah. Barangkali kalian masih ingat Presiden Jokowi tanda tangan di Batu itu ya, itu Januari 2016. Ketika Presiden Jokowi tanda tangan itu belum tahu mau lewat mana itu kereta api itu sebetulnya. Ada berapa terowongan yang mesti digali belum tahu itu. Pokoknya ayo kita bangun dari sini sampai Bandung gitu ya. Resmikan Presiden. Kemudian mulai beroperasi itu Oktober tahun lalu. Bayangkan, ini selesai dalam 6 tahun. Menurut saya ini dahsyat ini. Jadi dibuat cepat-cepat, agak terburu-buru, persiapannya ya begitulah gitu ya. Tetapi kalau nggak digituin nggak jadi. Jadi prinsip pengadaan apa tuh namanya? Pokoknya jadi dulu, kerja dulu, urusan sambil jalan. Ya, padahal di dalamnya terganggu COVID 2,5 tahun. Kita hebat. Saya harus memuji. Dalam 6 tahun dari nol bisa beroperasi. Ya. Yang terakhir, WUS ini harus beroperasi penuh. Walaupun belum final handover. Jadi sekarang statusnya masih project itu. Tetapi sudah narik penumpang. Artinya ada kejadian overlap transisi dari keproyekan menjadi perusahaan korporasi PT KCIC. Jadi PT KCIC yang dulunya adalah project owner sekarang menjadi operator kereta cepat. Ya. Nah, kalau lihat angka 1 sampai 8 itu bayangkan kompleksitas persoalannya. Kira-kira gitu ya. Nah, slide kedua dan ketiga saya mau serahkan ke Pak Ika dulu untuk menggambarkan struktur pembiayaan dan koneksitas antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Nanti setelah selesai kita masuk serbaneka persoalannya. Itu juga menarik. Pak Ika, mainkan Pak. Oh. Terima kasih Pak Agus. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi saya ingin menggambarkan sebenarnya proyek ini inisiatifnya itu keren ya. Pertama, katakanlah dari sisi kontraktor sipil seperti Wika dan kawan-kawan yang dari Cina itu dia ingin membuat satu proyek yang pembiayaan dari masing-masing itu hanya mengcover kira-kira berapa persen ya? Maaf, saya lupa. Bukan next slide.
Nah, ini hanya mengcover 25%. Jadi konsorsium Wika, PT KAI dan sebagainya dengan konsorsium perusahaan-perusahaan Cina, CRIC, Sinohydro dan sebagainya itu sebenarnya hanya store uang 25% dari nilai proyek. Di mana kemudian proyek ini dibiayai oleh pinjaman China Development Bank sebesar 75%. Jadi kalau lihat komposisinya kan pinjaman dari bank, dari PT KCIC 25%, di mana PT KCIC ini diuruni gitu, ekuitasnya dari konsorsium perusahaan Cina, Beijing Yanwan dan PT PSBI, gitu kan, 60% Indonesia, 40% Cina. Lalu menjadi 25% ekuitas. Lalu jadilah proyek yang 75% dibiayai dari bank Cina. Nah, ini apa artinya? Saya ingin menggambarkan bahwa menurut saya ini satu terobosan pembiayaan, bahwa yang tadinya mungkin dibayangkannya kalau kita membangun 100%, lalu kita membeli barang itu ke perusahaan, ke perusahaan pabrik kereta api, lalu mereka kita bangun, gitu kan. Maka lalu ada kontraktor lain kan, gitu kan. Nah, di sini yang lalu menjadi persoalan di dalam konfigurasi pembiayaan seperti ini itu adalah yang punya proyek itu adalah PT-PT ini, lalu yang melaksanakan proyek ya mereka juga. Ini satu situasi yang di satu sisi itu adalah satu inovasi yang cerdas bagi mereka, seperti misalnya contoh PT Wika. PT Wika itu nyetornya kira-kira kan 4,4 triliun gitu. Nah, dia bisa dapat potensi pekerjaan konstruksi itu 19 triliun itu, gitu kan, di dalam kontraknya. Ini dari sisi inovasi meng-create satu proyek, Wika hitung-hitungannya keren sebenarnya skema yang dibangun ini. Gitu ya. Jadi mereka meng-create proyek untuk membiayai suatu proyek yang proyek itu menjadi proyeknya kontrak mereka. Dan ini berlaku juga di perusahaan yang dari Cina, dari Beijing Yanwan, yang Sinohydro itu mengerjakan tunnelnya, konstruksinya, yang CRRC itu membangun rolling stocknya dan sebagainya. Tetapi ini yang memang skema pembiayaan seperti ini, manakala ini lalu dibawa pada proses kontrak. Kontrak tadi kan EPC kontrak, lump sum fix gitu ya. Itu problem sendiri. Ini satu persoalan yang ternyata banyak persoalan yang tidak menjadi lazim, karena biasanya kalau kontraktor dengan pemilik pekerjaan, kontraktor dengan pemilik atau shareholdernya, pemegang sahamnya, biasanya kan berbeda. Nah, dan situasi KCIC ini antara shareholder dengan kontraktor ujungnya itu nyambung. Gitu. Nah, ini persoalan sendiri yang ingin saya tambahkan terkait dengan inovasi-inovasi mereka membangun proyek ini. Mungkin itu Pak Agus yang bisa saya teman-teman yang bisa saya sampaikan tambahan tadi untuk kompleksitas
yang digambarkan oleh Pak Agus Prabowo tadi. Terima kasih. Ya, oke. Itu kelihatan banget seperti teori mancing duit pakai duit gitu ya. Iya, iya. Nanti kita lihat perkembangannya. Coba sekarang kita masuk ke slide yang berikutnya ya, serbaneka persoalan. Nah, ini menarik nih. Ini 7 poin ya, tapi saya singkat dari mestinya ada 1000 persoalannya, jadi 7 aja lah. Nomor 1, ini proyek infrastruktur publik, tetapi tanpa APBN. Bagi saya ini aneh. Di seluruh dunia gitu ya, infrastruktur publik, public service obligation itu pasti harus ada APBN. Ada anggaran negara. Minimal pengadaan tanahnya. Ini enggak. Jadi suatu proyek yang tidak lazim dan harus jadi. Itu nomor 1. Yang kedua, ada potensi konflik of interest sejak awal. Seperti dikatakan Pak Ika tadi ya. Penyandang dana, merangkap kontraktor, juga menjadi project director. Jeruk makan jeruk. Terutama Wika, karena Wika dibebani tugas pembebasan tanah. Ini persoalannya yang berat itu ya. Nomor 3, lahannya belum clear. Proyek sudah harus jalan. Building the ship while sailing. Ini hanya orang-orang dengan syaraf baja yang ikutan proyek di sini nih. Dan pembebasan lahan menjadi bagian dari EPC tadi. Padahal teorinya, judulnya EPC lump sum fix. Apa tadi? Turnkey fix lump sum. Fix lump sum. Gitu ya. Pengadaan tanah ini pada akhirnya menjadi bola liar. Karena rumit sekali. Ada tanah, orang punya tanah 2000 meter, yang kepotong cuma 300 meter, maunya diganti semuanya 2000. Ada sekolah keterabas, maunya diganti sekolahnya dengan kualitas yang 4 kali lebih bagus. Ditambah masjid. Maunya begitu. Kalau jalan kena potong, mau dibikin jalan putar, ada jembatannya lebih bagus. Itu yang saya maksud dengan bola liar. Nomor 4-nya yang paling serem. Akhirnya terjadi cost overrun, pembengkakan biaya sebesar 28 triliun. Itu 42% dari nilai kontrak awal. Kita tahu kan, Perpres biasanya yang ditoleransi itu hanya berapa persen? 10%. Kalau ada unforeseen condition ya. 10%. Ini 42% dari kontrak awal senilai 67 triliun. Angkanya 28 triliun. Dan peran saya dan Pak Ika ikut serta menekan angka itu. Masih berproses ini. Jadi 28 triliun ini ditekan terus dengan pembuktian-pembuktian. Jadi reimburse-nya belum clear. Makanya kemarin di medsos sampai muncul Wika komplain rugi katanya ya. Nah, tunggu dulu, kita klarifikasi dulu. Yang kelima, banyak hambatan teknis di lapangan. Luar biasa. Kena kabel tegangan tinggi, SUTEP, saluran udara tegangan ekstra tinggi yang 150.000 kVA. Ada 3 di situ harus dipindah. Kena jalan, kena macam-macam lah. Ada kompleks militer, sekolah, masjid gitu ya. Ada juga kasus mau bikin jembatan di atas sungai. Mestinya supaya hemat ada kolom di tengah sungai, tapi ternyata tidak boleh. Dirjen Sumber Daya Air ada larangan. Terpaksa bentangnya lebih lebar. Makin lebar, makin mahal biayanya. Kemudian sistem persinyalannya juga khusus. Minta band frekuensi tertentu. Ada perubahan desain mendadak. Tadinya ada stasiun Walini dicoret, pindah ke Padalarang. Padalarang sempit sekali tempatnya, gitu ya. Nggak ada ruang gerak, sampai harus dibuat kren khusus, begitu ya. Kemudian stasiun Kerawangnya jadi, tapi aksesnya belum ada. Tegal Luar jadi, tapi aksesnya belum ada. Untung sekarang di tanahnya dibeli oleh Sumarekon. Nah, kalau yang pernah ke Tegal Luar sekarang jadi kota yang baru itu. Banyak sekali hambatan teknis lapangan. Kemudian soal verifikasi kelayakan, sertifikasi kelayakan. Kita ada aturan, kalau bikin terowongan atau jembatan panjang itu harus disertifikasi oleh komite.
Komite Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan begitu ya. Nah ini gimana? Pengalaman kita belum ada. Keretanya, relnya harus disertifikasi oleh Kementerian Perhubungan. Belum punya pengalaman. Jembatan high speed belum punya. Alignment, bagaimana mengukur rel itu supaya sempurna, juga belum punya pengalaman. Akhirnya kita semua percaya saja kepada Cina. Kalau Cina bisa ya sudah, kita juga percaya saja. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kunci dari kecepatan tinggi itu bukan di keretanya, tapi di relnya. Jadi rel sepanjang 150 km itu harus betul-betul align, mulus, toleransinya hanya 2 mm. Lewat dari 2 mm dibongkar. Dan sempat ada 6 pilar yang misaligned. Jadi ada tidak lurus begitu ya. Lebih dari 2 mm dibongkar. Dan yang ketujuh selalu ada tekanan dan target politik tertentu. Itu yang berat itu ya. Jadi yang jadi dirut memang harus syarafnya baja, dan saya dan Pak Ika tugasnya mendampingi situasi. Nah, terakhir kita masuk ke materi pokok. Nah, bagaimana arah kami gitu ya mendampingi isu-isu pengadaan maupun sengketa kontrak. Nomor 1, saya dan Pak Ika itu harus megang filosofi. Harus pegang filosofi dulu. Ada 4. Yang pertama, to minimize the damage. Because the damage has been done. Ketika kami masuk, kerusakan sudah terjadi dan tidak bisa dihilangkan, kita kurangi saja kerusakan. Sudah, itu aja nomor 1. To minimize the damage. Tidak bisa berpikir ideal. Yang kedua, get things done. Proyek tidak boleh mangkrak. Kalau sampai mangkrak, malapetaka. Seperti Hambalang. Ya. Dan tahun 2021 itu nyaris mangkrak. Karena tekanan politiknya berat, cost of run-nya mulai terjadi, sengketanya mulai muncul gitu ya. Yang ketiga, adu nyali dengan kontraktor. Karena ya tadi, semua kontraktor ini mancing duit pakai duit kan. Mancing duit pakai duit, yang dipancingnya ingin gede banget, pancingannya tidak gede. Wah, di situ repotnya, adu nyali. Yang keempat, ya sudah, kita jaga governance. Yang penting, credibility pengadaannya terjaga. Walaupun seringkali tanpa dasar hukum yang solid. Nah, kalau nanti cerita case, kita bisa lihat case. Ini prinsip-prinsipnya dulu ya. Yang kedua, dasar hukum apa yang kita pakai? Satu saja, kontrak. Kontrak adalah dasar hukum tertinggi. Walaupun di kontraknya itu banyak bolong. Kontrak tidak selalu bisa menyelesaikan masalah. Tapi yang ada itu, ya sudah, perpres nggak bisa dipakai, fidik nggak bisa dipakai, tidak semuanya bisa dipakai. Yang ketiga, kami lebih mengutamakan prinsip-prinsip pengadaan. Yang 7 itu ya, jadi 7 prinsip itu harus masuk ke dalam darah daging kita. Harus efisien, efektif, terbuka, transparan, adil, non-diskriminatori, bersaing, dan akuntabel. Daripada kita ngomongin regulasi yang teknikal itu, lebih baik kita pertahankan prinsip pengadaan. Nomor 4, masalah yang muncul tidak bisa digeneralisasi. Harus diselesaikan kasus per kasus. Seminggu itu kita bisa 4 kali rapat. Dan setiap kali rapat itu kasusnya macam-macam gitu ya. Dan harus diselesaikan satu demi satu. Tidak bisa general. Kontrak tidak bisa menjawab semua persoalan. Paling kesepakatan para pihak. Ada kalanya KCIC melibatkan legal consultant untuk mengurangi risiko, risk sharing. Minta opini orang lain, tidak hanya minta opini saya dan Pak Ika. Kemudian setiap masalah diselesaikan dalam rapat yang terbuka, multi pihak, terdokumentasi, berulang. Saya juga catat gitu ya. Setiap bulan saya dan Pak Ika bikin report dan sebagainya.
Ya, nomor 6 nih yang menarik nih. Ini nyaris menjadi rekor baru di Indonesia nih. Sengketa yang berat, terutama cost overrun itu, nyaris diselesaikan melalui DAB, Dispute Adjudication Board. Jadi konsorsium mintanya 100 perak begitu ya, KCIC tidak bersedia. Paling cuma 60 perak. Dispute. Bagaimana dispute-nya? Tadinya mau diselesaikan melalui DAB. DAB itu kira-kira begini. Dari pihak KCIC menunjuk 2 orang ahli. Pihak kontraktor menunjuk 2 orang ahli. Dan setelah bertemu menjadi 4 orang. 4 orang itu mencari orang kelima. Dan orang kelima itu menjadi leader. Ini 5 orang. Dan 5 orang ini harus bekerja sama atas nama kebenaran, bukan atas nama para pihak. Dan semua dibayar sama rata oleh kedua belah pihak. Dari pihak Cina sudah menunjuk 2 orang. 1 orang Taiwan, 1 orang Inggris. Dari KCIC sudah menunjuk 2 orang yang sedang jadi narasumber ini. Tapi sayangnya tidak jadi. Padahal kalau jadi, itu kontrak bayarannya harian. Dan 1 hari itu $2.500. Maksimum 64 hari. Saya udah ngitung, wah bisa jadi rekor nih. Ternyata sayang sekali DAB-nya dibatalkan karena pihak Cinanya tidak berani. Itu yang saya sebut adu nyali dengan kontraktor itu. Ya. Adu nyali, kita pasang badan. Untung si FC-nya, bukan untung ya, nyesel juga saya. Ya tidak terjadilah DAB-nya. Yang ketujuh, apa boleh buat? Ketergantungan terhadap pemasok tunggal Cina sangat tinggi. Apalagi nanti kalau sudah operasi, maintenance, overhaul, service, dan sebagainya ya. Akhirnya kita percaya saja, tetapi tetap dikontrol dengan governance, selalu check and recheck. Kira-kira itu arah advisory kita. Lanjut, terakhir lesson learn. Nah ini kita diskusikan sama-sama ya. Nomor 1 nih, di lapangan itu tidak ada pengadaan yang ideal seperti textbook. Tidak ada. Apalagi proyek strategis yang syarat politik dan harus cepat selesai. Apakah itu KCIC, apakah itu IKN, dulu Asian Games ya, dulu Islamic Solidarity Games yang di Palembang, yang pernah kita dampingi juga, nggak ada tuh yang ideal. Get things done. Nomor 2, tujuan lebih penting dibandingkan dengan bagaimana cara mencapai. Jadi setiap kali ada dispute, yang kita lihat adalah tujuannya harus tercapai. Itu yang berat, ya, yang kadang-kadang berisiko hukum. Tapi ya namanya advisor ya apa boleh buat, itu dipertaruhkan. Ketiga, kontrak menjadi rujukan hukum tertinggi, bukan regulasi formal. Jadi hati-hati dengan kontrak, karena kontrak adalah undang-undang. Itu norma hukum perdata internasional, termasuk di Indonesia. Yang keempat, penghayatan atas prinsip-prinsip pengadaan itu menjadi sangat penting. Jadi bukan soal mekanisme teknis operasional, tapi refleks kita, naluri kita untuk memahami prinsip-prinsip pengadaan. Yang kelima, yang tidak kalah pentingnya, kredibilitas pengambil keputusan. Terasa lebih penting dibandingkan dengan ketaatan kaku pada aturan. Jadi saya dan Pak Ika ini memberi advice kepada Dirut, dan Dirutnya harus punya kredibilitas untuk mengambil keputusan penting. Mudah-mudahan sampai ke depan tidak ada masalah hukum ya. Dan sebagainya. Mari kita cari sama-sama melalui diskusi ini. Lanjut. Ada foto mana hiburan? Nah, ini foto hiburan saja kalau ini ya. Kalau yang belum naik, ayo cepat-cepat naik. Itu ada gambarnya, ada 2 jenis kereta itu.
Satu yang warnanya putih merah, satu yang putih kuning, ya. Kalau yang putih merah itu kereta penumpang. Anda bayar, naik. Dari Halim ke mana, Padalarang hanya 30 menit. Sampai Tegaluar 38 menit, ya. Mau bolak-balik juga gampang, enak banget. Bandung cepat sekali sekarang. Ada satu lagi yang kuning. Nah, yang dinaikin Pak Ika sama yang saya atas tuh, itu kereta khusus itu. Tidak semua orang bisa naik. Itu namanya CIT, Comprehensive Inspection Train. Kereta dokter. Kalau di Jepang sebut dokter Shinkansen. Itu sebelum yang lain jalan, dia harus jalan duluan. Di dalamnya ada komputer, sensor-sensor untuk mendetek kesempurnaan rel. Kalau udah dianggap aman, baru yang putih boleh jalan, ya. Jadi yang kuning itu isinya mesin komputer untuk membaca seluruh jaringan, seluruh infrastruktur, sinyal elektronik, macam-macam, ada 46 parameter kalau nggak salah. Dan kalau dia bilang clear, maka penumpang di belakang boleh jalan. Jadi beruntunglah saya dan Pak Ika beberapa kali naik yang kuning itu. Itu makanya fotonya dipajang. Kalau yang merah gampang. Terakhir, oh sudah selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke Sari Melani. Kita ngobrol saja, diskusi. Ya, terima kasih Pak Wo dan Pak Ika atas sharingnya ya. Sangat menambah wawasan kami gitu ya, Pak Wo dan Pak Ika, karena kan ada kecenderungan dan kekhawatiran sebenarnya dari para pelaksana pengadaan ini. Apalagi kalau tadi ya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku itu menjadi sesuatu yang sangat ini menyeramkan, karena kan juga ada diikut sertakan nanti dengan turut serta misalnya ya tindak pidana dan sebagainya. Ini sebenarnya yang mengkhawatirkan gitu ya Pak ya. Tapi tadi kan Bapak menyampaikan ya ini memang harus diambil terobosan-terobosan gitu ya. Harus bagaimana caranya, mungkin model teori gitar dawai kali ya Pak Wo ya. Jadi intinya harus selesai apapun resikonya, tapi coba dimitigasi gitu ya, seminimal mungkin gitu ya, Pak Wo dan Pak Ika. Iya, betul. Ambil resiko yang terkecil. Baik, karena dari para narasumber sudah memaparkan, saya persilahkan nih kepada bapak-bapak, mungkin yang raise hand dulu ya, bapak-bapak. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini saya lihat ada Pak Suharsono ya Pak ya. Monggo Pak Suharsono, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menarik sekali ini pengalamannya. Menarik sekali ini ya. Nah, ada duanya. Nah, pertanyaan saya Pak, kan mungkin bisa nggak direkomendasikan model yang sama ini di tempat yang lain di Indonesia Pak? Mungkin sampai ke Surabaya barangkali keretanya diperpanjang gitu. Oh, iya. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, saya jawab langsung aja ya supaya ya. Ya, silakan Pak Wo. Memang sedang dipikirkan Pak. Jadi Jakarta Bandung itu hanya inisial, ya. Pokoknya itu jadi dulu. Setelah itu seeing is believing. Kan sekarang udah terwujud jadi kan, semua orang percaya, oh kita bisa bikin. Nah, kalau Pak Jokowi sudah bukan memutuskan, sudah berencana terus sampai Surabaya. Dan kelihatannya akan diteruskan juga oleh Pak Prabowo ya. Bahkan sekarang sedang dalam tanda kutip rebutan, mau lewat Jogja atau lewat Semarang. Terus apakah langsung ke Surabaya atau sampai Jogja dulu atau Semarang dulu? Ini masih di studi Pak. Jadi ada tim studinya. Saya belum bisa cerita banyak di situ, tapi insya Allah sampai Surabaya lah. Kalau semuanya baik-baik saja. Ya, mudah-mudahan umur sampai Pak ya. Ya, dan kalau betul sampai Surabaya, Surabaya itu dari Jakarta berapa ya? Saya lupa ya. 2 jam 40 menit atau 3 jam gitu. Iya.
Iya, Cepat Pak. Terima sekali, kasih, Pak. Pak. Ya, Iya. oke. Ya, jadi jangan ini ya Pak Suharsono tenang. Ini sedang proses dulu gitu. Insya Allah nanti nyampe Surabaya Pak. Sabar ya Pak. Ditunggu ya. Ya. Iya, ini soalnya bocoran dari Pak Wo, arahannya Pak Jokowi sudah sampai ke Surabaya, gitu ya Pak Wo ya. Ya, ya. Nah, Sedang jadi di studi Surabaya sekarang. sabar menanti nih. Jawa Timur nih, soalnya Pak Suharsono di Jawa Timur nih Pak Wo. Jadi dia pengen cepet-cepet ke Jakarta, naik Iya. kereta cepat, gitu katanya Pak. Satu hari bisa 2 kali bolak-balik itu nanti. Tuh. Itu ya, nginap. Pagi main golf dulu, nanti sorenya rapat gitu, bolak-balik. Ya mungkin Pak Ikang ada tambahan Pak? Pengalaman hari ini sebenarnya membuat kita tuh lebih confident bahwa skema-skema seperti ini itu bisa kita wujudkan ya. Pertama, bahwa dominan role-nya itu swasta. Jadi bukan kalau dibilang apakah ini PPP, Public Partnership atau KPBU gitu, harusnya iya gitu ya. Tapi ternyata kan ini investasinya swasta murni gitu sebenarnya. Akibat cost of run saja lalu Bank Cina itu, wah saya jangan nanggung cost of run dong, carilah sana gitu kan. Nah akibatnya ekuitas yang dari BUMN kita menjadi persoalan. Akibatnya minta APBN. Kalau sebenarnya tidak menjadi persoalan, sebenarnya ini masih bisa secara konsep ini bisa semacam penanaman modal swasta gitu, bukan investasi pemerintah. Ini menyambung tadi optimisme sampai Surabaya itu dengan ini terwujud, ini proof of concept lah sebenarnya gitu, bahwa kita bisa melanjutkan skema-skema seperti ini untuk berbagai proyek infrastruktur. Itu Pak Bambang. Menurut saya ya. Ya, makasih Pak Wo dan Pak Ika nih komentarnya. Semoga bisa ini ya Pak Bambang ya, lega gitu ya Pak ya, ke depannya insya Allah ada ya Pak, kereta cepat Surabaya gitu ya Pak. Amin. Baik, Bapak Ibu yang lain silahkan kalau ada yang ingin bertanya Bapak Ibu. Saya tambahkan sedikit ya. Silakan Pak Ika. Saya juga ingin menambahkan begini, tadi Pak Wo kan berbicara prosedur pengadaan gitu ya. Yang kadang-kadang bingung juga kita, ini harus seperti apa ya? Toh kontrak kita itu harus nunjuk. Jadi banyak sekali sebenarnya pengadaan di proyek ini itu yang harus ke sini, nggak bisa enggak, gitu kan? Nah, problem besarnya adalah bagaimana menjustifikasi harga, gitu kan? Menjustifikasi harga, karena secara teknis tidak mudah, bahkan tidak mungkin diganti oleh sumber yang lain. Kalau misalnya keperluan oli untuk kereta cepat sih masih banyak bisa diganti, tapi banyak sekali part sistem yang tidak bisa terganti. Jadi banyak sekali proses yang penunjukan langsung, bahasa sederhananya gitu ya, karena harus tadi. Iya, padahal nilainya ratusan miliar ya Pak Ika. Itu situasinya ya. Iya, kembali lagi ya, risk taker-nya tadi ya. Betul. Pak Ika ya dan Pak Uwo ya, jadi memang harus karena tadi ya, karena nilainya besar, bisa sampai ratusan miliar gitu ya. Jadi memang resikonya sangat tinggi gitu ya. Gimana nih menjaga gitu ya, intinya menjaga governance-nya gitu ya. Iya. Dan kredibel tadi, makanya tadi yang dipertanyakan Pak Ikak nih justifikasi teknisnya nih yang memang perlu sangat
dijadikan dasar gitu ya, karena memang tadi nilainya juga besar dan hanya satu yang bisa gitu. Jadi harus ditunjuk yang bersangkutan, nggak ada lagi nih, ya, nggak ada pilihan, tapi harga juga harus ditekan, gitu ya. Iya. Dapat dipertanggungjawabkan. Dan dapat dipertanggungjawabkan. Tari, Nah. saya sebenarnya mengundang teman-teman dari KCIC, tapi saya tidak tahu mereka datang apa enggak. Kalau ada, siapa tahu iya. saya tolong dikoreksi kalau ada yang salah. Oh iya, baik Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dari KCIC mungkin bisa menambahkan gitu ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wo dan Pak Ika. Monggo silakan. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu kalau ada yang hadir gitu ya dari rekan-rekan KCIC. Atau mungkin nggak hadir. Lumayan ada 260 orang. Tapi adulah, saya dan Pak Ika bersyukurlah ini bisa terlibat di proyek ini ya, di pengadaan ini. Nggak ada sekolah yang luar biasa itu. Iya Pak, jadi tadi ya membuat kapal ya, tapi sambil berlayar. Itu sih sebenarnya unik sih ya. Betul. Sebenarnya juga sama tuh Pak, yang di KCIC juga, di OIKM juga sama tuh Pak, begitu juga Pak. Iya. Modelnya cepat gitu Pak. Iya. Dan jangan mungkin terkait dengan kegiatan di KCIC ini nih Pak ya, karena kan ini cukup panjang nih Pak ya, dimulai dari tahun 2016 ya Pak ya. Betul. Belum lagi kendala COVID gitu ya, beberapa tahun, bahkan sampai sekarang pun masih running ya Pak ya, terkait dengan biaya tadi cost overrun-nya gitu ya Pak ya. Betul. Nah, karena tadi disampaikan ya Pak ya, terkait dengan pembiayaan ada unsur dari swasta murni sebenarnya awalnya, tetapi karena ada cost overrun dan akhirnya memberatkan BUMN sehingga perlu dari dana APBN. Ini berarti nanti dari segi audit gitu ya Pak ya, ada peran juga ya Pak ya dari BPK begitu Pak, atau bagaimana Pak? Ada audit ada. Ada ya Pak ya. Ada. Ini dari auditnya berarti dari BPK gitu Pak, kalau dari sisi kita, atau seperti apa Pak? Sekarang sudah ya. Oh ya. Baik. BPK dan BPKP dua-duanya ada. Oh sudah masuk ya Pak. Sudah masuk. Tapi itu kan karena ada dana APBN masuk ya Pak. Betul. Nah seandainya gitu ya, kita berandai-andai ini Pak, nggak ada cost overrun misalnya Pak. Berarti sebenarnya kan tidak ada BPKP dan BPK juga atau gimana Pak? Seandainya tidak ada audit. Tidak ada cost overrun. Betul. Ini sulit ya. Ini sulit. Kalau lihat pengalaman, Jepang sekalipun, Jepang itu sekarang sedang membuat Shinkansen yang ke arah barat, namanya Joetsu. Itu juga cost overrun-nya tinggi. Karena faktor ketak terdugaan lapangan. Terutama pembuatan terowongan. Kan bikin biaya terowongan itu kan susah hitungnya kan. Kita tidak tahu di dalamnya ada apa. Nah, kita nih ada 12 terowongan di Jakarta Bandung itu, seingat saya 12. Satu di antaranya hampir 5 km panjangnya. Dan itu ada kasus tanahnya lempung. Sehingga harus diredesain dan rekonstruksikan beberapa kali. Jadi kalau cost overrun-nya sih lumrah ya. Kita bikin rumah aja kadang-kadang bengkak kan. Kita renovasi rumah lah. Kadang-kadang biayanya bengkak kan. Cuman bengkaknya ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, itu poinnya. Tuh. Iya Pak. Ya, tadi berarti unforeseen condition-nya tinggi ya Pak ya. Karena memang banyak tadi ya. Dan tadi yang penting itu sebenarnya relnya ya Pak ya. Hanya bisa 2 mili tadi ya Pak. Saya pikir keretanya yang ngebut. Nggak taunya relnya yang lurus ya Pak ya. Tidak ada halangan gitu ya. Hanya bisa 2 mili saja dia, jadi dia harus, kalau bahasa kita rapi jali gitu ya Pak. Iya, kalau itu ada bergelombang sedikit, keretanya terbang itu. Saking cepatnya ya Pak ya. Saking cepatnya. Sari udah pernah naik belum? Udah Pak. Udah pernah ya? Sampai 350 sempat? Sempat Pak, 300-an Pak. Sempat 300-an Pak. Itu kereta tapi itu memang bisa. Di dalamnya
Nggak kerasa ya Pak? Maksudnya Itu dia. kita nggak Itu kerasa ke sebetulnya tempat gitu maksudnya. itu kereta itu bisa lari 420 sebetulnya. Oh. 420, tapi di kontrak disyaratkan 385 dan sudah dites bisa 385. Tapi ketika dipakai ngangkut penumpang, maksimumnya hanya 350. Dan 350 pun hanya ada di satu titik, antara Padalarang sama Karawang. Jadi kalau antara Padalarang dan Karawang, kalau mau berfoto siap-siap aja di dekat itu. Dekat running text itu. Karena hanya di situ, habis itu pelan lagi. Iya betul, memang mereka ini Pak, ada kayak pengumumannya gitu. Kami akan mencapai kecepatan tertinggi 350 begitu Pak. Iya, terus biasanya orang rame-rame foto kan? Ya karena kan baru pertama Pak, jadi masih norak maklum Pak. Oh, tapi itu lebih cepat dari yang Jepang. Jepang aja nggak ada yang 350 loh. Oh gitu Pak. Iya, itu generasi terakhir kereta api itu. Di generasi terbaru di Cina. Oh. Wah, berarti kita menjadi lebih terdepan lagi ya Pak ya? Iya. Karena... Iya. Iya. Ada yang raise hand itu. Siapa tadi? Iya Pak. Iya Pak. Ada lagi nih yang raise hand. Oh, ini. Pak Suhari ya, Pak Suharyanto. Monggo Pak Suharyanto, monggo silahkan Pak. Terima kasih Bu Sari. Mohon maaf off kamera Bu, ini saya coba on kamera nggak bisa. Pak Agus, silakan Pak Ika. Pak, silakan. Sama Pak, saya hampir teringat saya dulu terlibat Suramadu Pak tahun 2004. Hampir mirip dengan KCIC Pak. Satu yang pertama, kontrak yang digunakan FIDIK Pak ya. FIDIK. Yang kedua, tadi yang menarik terkait DAB, Dispute Adjudication Board. Ya. Tadi akhirnya nggak jadi menggunakan DAB. Kemudian dispute-dispute-nya diselesaikan bagaimana Pak? Kemudian sampai dengan saat ini dispute-dispute yang masih tersisa bagaimana? Oke. Yang ketiga mungkin ini Pak teman-teman yang sering kali di lapangan. Tadi satu menarik lagi berlayar sambil membuat perahu Pak. Yeah. Ini bagaimana apa ya istilahnya kolaborasi dengan teman-teman APH, kemudian teman-teman auditor dan seterusnya. Terima kasih, Pak. Oke, wah bagus nih pertanyaannya ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Suharyanto. Yang soal DAB gagal itu ya, itu bagaimana solusi dispute-nya. Prinsipnya diselesaikan secara piecemeal, jadi tahap demi tahap melalui term pembayaran, gitu ya. Sekarang ini sekarang tuh pembayaran berapa Pak Ika? 43 ya kalau nggak salah ya? Ya, lupa. Internal payment ke 43. Ya, jadi sekarang ini kurang lebih sudah memasuki tahap pembayaran ke 43. Nah, tetapi yang belum dipertanggungjawab itu mulai dari 41, 42, 43 itu belum dibayar. Nah, caranya itu yang cost of run-nya itu diteliti ulang setiap kali sebelum bayar. Gitu. Jadi nggak gelondongan sengketa terus dibayar, tapi setiap kali mau payment cek lagi gitu ya. Nah, terus jadi seperti ada negosiasi gitulah, ada klarifikasi. Itu cara yang paling efisien seperti itu. Jadi per payment. Dan sekarang sudah payment ke 43 dan sudah mau selesai. Itu yang pertama ya. Terus kemudian yang APH nggak ada yang masuk Pak. Mungkin karena dapat pelindungan politik juga mungkin ya. Ini kan ketua Satgasnya Pak LBP. Jadi kalau ada apa-apa direksi lapornya ke beliau gitu. Jadi sejauh pengalaman saya mendampingi 3 tahun ini, rasanya belum ada isu yang di tingkat project manager ya, APH maupun. Tapi kalau kasus di lapangan ya pencurian kawat tembaga gitu, terus ada pagar yang dicolong gitu ya ada, itu sih di lapangan ada. Tapi yang sifatnya hukum saya belum dengar. Pak Ika, ingat nggak? Enggak, belum. Ya? Tidak ada. Yang Suramadu juga begitu saya dengar kan ada cost of run juga.
Betul Pak, sempat cost overrun juga, kemudian sama kita menggunakan DAB juga, kontraknya FIDIC, tapi mungkin nilai kontraknya tidak sebesar WUS Pak ya. Suramadu hanya sekitar 5 triliun waktu itu, tapi waktu itu yang proyek terbesar ya. Sekarang ini kalau nggak salah tadi hampir 70 Pak ya, 67, berarti hampir 20 kalinya. Seperti itu, sama dengan... Iya, 67 itu kontrak awal loh, nanti jadinya bisa berapa? 80-90. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Agus, Pak Ika. Monggo, matur nuwun Pak Suharyanto. Kapten Kapian. Atas. Ya, baik, terima kasih Pak Suharyanto ya atas diskusinya ya. Jadi memang karena tadi ya proyek strategis nasional dan juga ini baru perdana gitu ya sesuai dengan arahan Presiden. Jadi memang dukungan politiknya juga kuat nih dalam pelaksanaan KCIC gitu ya. Dukungan maupun intervensinya ya. Wah, sangat kuat nih. Tarik-tarikan nih Pak nih kayaknya nih. Kebayang nggak stasiun dipindah dari Wali ini dicoret pindah ke Padalarang, kayak pindah tempat parkir aja gitu kan, enak aja gitu. Oh gitu ya Pak ya. Ya, baik, kita ke penanya berikutnya ya, yaitu ke Mbak Dian. Nah, Mbak Dian, monggo Mbak Dian, silakan Mbak Dian. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Pak Ika? Apa kabar Pak Uwo? Aman. Pak Uwo, ada salam dari Mas Tito. Salam kembali. Iya, tadi saya tertarik dengan kebetulan saya anak hukum ya Pak. Jadi saya sebenarnya tertarik banget sama statement Bapak kalau kontrak itu sebagai bagian yang tertinggi ya tadi kalau nggak salah tulisannya seperti itu. Nah, kenyataannya di lapangan terkadang nih apalagi untuk yang proyek-proyek besar seperti WUS, saya yakin pasti banyak sekali inovasi yang sudah dilakukan Pak Uwo dan Pak Ika terkait dengan pengadaan untuk mensukseskan proyek KCIC ini. Nah, bagaimana caranya Pak meyakinkan APH, ini sebenarnya mirip sih dengan pertanyaan sebelumnya, APH bahwa kontrak itu adalah kontrak yang tertinggi, ketentuan yang tertinggi. Sedangkan biasanya kalau APH kan mengacu ke undang-undang ya, undang-undang ataupun peraturan-peraturan tertulis, di mana mungkin ada aturan atau mungkin ada inovasi-inovasi yang belum tertuang dalam ketentuan tersebut. Bagaimana meyakinkan si APH itu bahwa kontrak ini tuh sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti itu Pak. Itu mungkin sedikit pertanyaannya Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ini pertanyaan. Saya belum punya pengalaman untuk meyakinkan APH ya. Tetapi kalau saya ditanya APH, saya sudah siap jawabannya. Kontraknya itu kan kontrak internasional. Kontrak internasional itu menggunakan hukum negara mana? Kan nggak jelas. Negara Indonesia tidak bisa, negara Cina tidak bisa. Ada komponen yang harus menggunakan hukum negara Cina ketika MU-nya dikirim dari Xinjiang atau mana tadi, saya lupa tempatnya. Dari sana sampai ke Tanjung Priok, itu menggunakan aturan Cina. Tapi begitu masuk Tanjung Priok, dikirim ke Tegaluar, itu Indonesia. Sebaliknya juga begitu. Nah, jadi karena tidak bisa, maka yang kita pakai adalah hukum internasional saja, kontrak itu. Jadi kontrak itu, KUH Perdata kan pasal 1320 sampai 338 adalah undang-undang. Demikian juga secara internasional, itu diakui kontrak itu sebagai hukum tertinggi. Itu ya sudah, itu aja. APH juga nggak akan bisa ngapa-ngapain. Pakai negara mana? Kan kesepakatannya di kontrak gitu. Cuman sayangnya gitu, kontraknya tuh ada bolong-bolong. Contoh kasus ya, ini yang sekarang sedang kami hadapi. Si kontraktor itu harus menyediakan jaminan pelaksanaan. Apa tuh bahasa Inggrisnya tuh? Performance guarantee. Performance guarantee. Performance guarantee itu sudah habis sejak Desember tahun 2023. Jadi Desember 2023 sampai sekarang
itu tidak ada guarantee. Sehingga kalau kontraktor lari, KCIC nggak bisa apa-apa itu. Gitu ya. Nah, kemudian dia mau memperpanjang kontrak guarantee, bank di Cina tidak mau menerbitkan. Karena proyeknya dianggap sudah selesai per Oktober tahun lalu. Jadi sekarang statusnya ketiadaan jaminan pelaksanaan. Si kontraktor mau menggantinya dengan corporate guarantee. Jadi daripada garansi bank, corporate guarantee aja. Ditolak oleh KCI. Bagaimana cara menolaknya? Dengan menahan pembayaran. Itu tindakan yang salah, terpaksa dibalas dengan tindakan yang salah pula. Tapi aman gitu ya. Nah, ini sekalian menjawab, selama kedua belah pihak itu reaksinya adalah timbal balik gitu ya, dan tidak sampai keluar, mudah-mudahan si APH tidak sampai ribut, tidak sampai masuk maksud saya. Jadi diselesaikan terus-menerus antara kedua belah pihak. Cuman ya itu ya, pasang badan dan adu nyalinya itu yang berat. Itu kira-kira Dian? Pak Ika ada nambahan? Ya, untungnya, kedengaran. Untungnya kan sebenarnya ini dimulai dengan skema yang penanaman modal asing atau kombinasi asing dengan dalam negeri gitu. Jadi mau dikatakan ini proyek pemerintah ya tapi sebenarnya ini penanaman modal, ini investasi swasta gitu kan. Nah, sehingga memang saya melihat APH tidak memberi perhatian untuk aspek proses di dalam kita. Tidak cukup memberi perhatian. Apalagi ini backupnya kan proyek strategi nasional gitu kan. Jadi sebenarnya situasinya menguntungkan dalam arti membuat kita lebih tidak tergantung pada aturan, misalnya aturan Perpres gitu ya. Walaupun ini juga teman-teman di LKPP harus menyadari bahwa seringkali aturan Perpres kita tuh dirujuk-rujuk terus gitu, yang lalu nggak memberi solusi. Walaupun secara logika sebenarnya ada, tetapi kadang-kadang tertulis itu kan tidak lengkap dan itu menimbulkan keraguan gitu kan. Tapi lalu kembali kepada tujuannya apa? Kembali tujuan itu menjadi penting dan kita harus menyelesaikan tujuan itu tentunya dengan niat untuk menyelesaikan tujuan, bukan niat yang lain ya. Gitu kan. Sepanjang kita bisa terhindar dari konflik of interest, mudah-mudahan sih aman. Iya. Ya, makasih Pak Wo dan Pak Ika. Gimana Mbak Dian? Mudah-mudahan sudah bisa menjawab ya Mbak Dian. Iya, Mas Ari, terima kasih Pak Ikak dan Pak Wo atas jawabannya. Berarti ini kalaupun ada misalnya kendala di lapangan, berarti itu memang harus kunci pentingnya itu adalah komunikasi ya Pak, antara para pihak dan mungkin juga kalau memang bersinggungan dengan hukum, kita pun perlu mengkomunikasikannya ke APH gitu ya Pak, supaya proyeknya ini bisa jalan sesuai dengan target atau tujuan yang yang ingin dicapai. Kalau APH malah terakhir saya ya, selain komunikasi itu penguasaan kontrak. Kontrak harus dikuasai. Gitu. Dan kalau bisa berantem berdua aja dulu. Baik. Jangan ribut keluar, apalagi sampai mengundang APH. Jangan. Kalau APH nanti biarkan orang lain saja yang lapor, jangan kita gitu. Baik, jadi kita dia hadapin sendiri. Itu yang saya sebut dengan adu nyali dengan kontraktor tadi. Baik, itu ada yang ngacung Pak Hardi, Pak Didi. Ya, Pak. Makasih Mbak Dian diskusinya. Kita lanjut ke penanya berikutnya nih Pak Hardi, Pak Kapus. Silakan Pak Hardi, monggo. Ya, terima kasih Mbak Sarmel. Selamat siang Pak Wo dan Pak Ika. Ini senang nih bisa sharing yang luar biasa nih Pak.
Saya sendiri ingin diskusi mengenai organisasi pengadaannya, Pak ya. Kan lazimnya proyek EPC itu engineering, procurement, construction itu kan ya seperti design and build ya. Ada owner project gitu yang menyediakan pendanaan, terus dia pilih kontraktor gitu ya melalui proses tender. Kemudian dari basic design itu di engineering barulah dibuat detail engineering desainnya gitu ya. Nah, kemudian procurement-nya itu sang kontraktor itu kan melakukan proses-proses pengadaan gitu ya untuk memilih vendor ataupun supplier ya terkait material atau pekerjaan yang dibutuhkan. Baru nanti proses pembangunannya. Nah, dalam proyek ini saya lihat Pak dari sisi struktur pendanaan organisasi PT KCIC-nya itu sendiri itu kan memang PT-PT CRC, CRC, Sino Hydro dan seterusnya Pak ya. Termasuk Wika yang tergabung dalam PT KCIC ini yang sebagai owner project gitu ya, proyek KCIC. Tapi justru merekanya juga sendiri sebagai kontraktornya Pak, sebagai kontraktor EPC. Nah, di slide Bapak ini saya lihat Wika memegang saham 30% dan yang lain-lain itu 70%. Artinya sebagaimana penjelasan Pak Ikak tadi ya balik-balik ke dia gitu ya. Artinya sebagai owner project juga sebagai kontraktor project gitu. Bahkan sebagai direksi juga. Ada direksi. Ada satu direktur yang dari Wika. Betul. Nah, maksud saya aspek akuntabilitasnya seperti apa Pak? Apakah memang ada tim independen ya atau seperti Bapak ini yang memastikan ya khususnya dari sisi cost-nya gitu ya. Mungkin kalau dari sisi kualitas teknis atau performance-nya itu pasti alih-alih teknis. Tapi kan konflik kepentingan ini lebih kepada nanti aspek efisiensi dari proyek itu sendiri. Karena bagaimanapun walaupun ini investasi ya, nanti yang akan menanggung beban pembiayaannya juga dari masyarakat. Itu Pak mungkin hal yang kami tanyakan. Terima kasih Pak Wo dan Pak Ikak. Bagus nih. Makasih Pak Didi. Ini organisasi pengadaan kita bagi dua ya. Satu organisasi ketika proyek, satu organisasi setelah jadi korporasi ya. Nah, ketika masih proyek, saya terus terang tidak tahu banyak soal bagaimana sampai seperti itu organisasinya. Tapi dari cerita-cerita yang saya dengar, ini sudah dirancang sejak Menteri BUMN-nya Ibu Rini Suwandi. Jadi sejak Ibu Rini Suwandi, ini ya begitu Presiden memutuskan go dengan kereta cepat dengan Cina, gitu ya, maka mau tidak mau kita harus ikut langgamnya Cina. Jadi pihak yang terlibat ya tadi HSR, CRIC, CRIC, Sino Hydro dan sebagainya gitu ya. Pembiayaannya juga dari mereka dan sebagainya sampai jalan. Memang di situ ada konflik of interest, itu sangat terasa, terutama di paruh pertama. Di paruh pertama itu sampai dengan 2016 sampai 2021. Terus kemudian direksi berganti, yang Pak Edo mengajak kami, begitu kami masuk itu kita kelihatan, oh ini harus diawasi di sini dan sebagainya. Akhirnya salah satu direktur yang dari Wika itu juga diganti. Jadi sejak saat itu potensi konflik of interest-nya dikurangi. Betul di paruh pertama tuh konflik of interest-nya tinggi sekali, terutama pengadaan tanah. Gitu ya. Tapi saya harus cerita bahwa yang Cina itu kerjanya lebih serius loh daripada yang saya bayangkan. Karena ini pertaruhan Perdana Menteri untuk mendemonstrasikan sukses di luar Cina pertama. Jadi kalau Indonesia sukses, nah nanti bisa berkembang di negara lain. Jadi si Cina-nya itu kerjanya serius banget. Wah kalau lihat tenaga kerjanya gila lah, itu kayak mesin gitu ya. Itu di paruh pertama ketika proyek. Jadi organisasinya memang seperti itu given dengan cacat lahir lah gitu ya, konflik of interest. Nah ketika dia proyeknya sudah selesai, sudah beroperasi,
PT KCEC menjadi operator, itu lain lagi organisasinya. Organisasinya ada miripnya sama konsepnya LKPP lah. Jadi ada user, ada divisi-divisi ya. Jadi ada user, divisi-divisi user, kemudian ada divisi yang khusus ngurus pengadaan. Namanya divisi logistik. Jadi kalau pengadaan spare parts, dicari dulu kebutuhannya apa, setelah tahu bikin rencana, bikin RAB dan sebagainya, dikirim ke logistik, logistik baru pengadaan. Kalau ada yang krusial, Pak Ika dan saya mendampingi. Jadi sudah normal kalau yang korporasi. Yang proyeknya ini yang memang babak belur. Pak Ika ada tambahan? Mungkin belum, saya tadi mau lupa tapi Faktor tapi memang ini diskusi ya. Tapi memang apa namanya, proyek ini kan memang didesain untuk investasi antara konsorsium Cina dengan konsorsium Indonesia punya proyek ini. Lalu konsorsium itu mendapatkan pembiayaan dari bank. Jadi memang kalau dipikir memang ini didesain untuk supaya dapat uang dari bank, mereka kerjakan, dapatlah proyek, gitu kan. Yeah. Nah, situasi seperti ini kan memang pertama, kalau mereka mahal, ya mereka rugi jadinya. Kalau mereka bisa efisien, si perusahaan KCIC ini efisien, maka pemegang sahamnya kan juga akan mendapatkan hasil dari efisiensi yang dilakukan KCIC. Nah, proyeknya sendiri akan menjadi pendapatan bagi, kalau di Indonesia menjadi pendapatannya Wika, kalau di Cina konsorsium BUMN-nya Cina, pendapatan dari sana. Jadi antara apakah ini punya potensi konflik of interest, sebenarnya kalau menurut saya, kalau tidak efisien, kan mereka juga yang rugi. Si pemegang sahamnya akan rugi, gitu kan. Jadi memang saya melihat tendensinya sebenarnya kalau tujuannya seperti itu, pasti mereka akan beroperasi efisien. Dan memang cost of run ini kan di luar kontrak yang, jadi ini juga pembelajaran. Bayangkan proyek sepanjang Jakarta-Bandung, sepanjang itu, ketidakpastiannya tinggi, ya mudah-mudahan lalu sebenarnya unforeseen condition-nya bisa diminimalisir. Nah, cost of run itu lebih banyak karena aspek-aspek yang tidak terprediksi sebelumnya. Kalau yang terprediksi seperti misalnya rel, EMU itu fix, gitu kan? Karena mereka juga tidak mau rugi, kira-kira begitu. Nah, ini memang diskusi jadinya. Dalam situasi seperti ini, apakah kita bisa menilai bahwa ini ada konflik of interest atau bagaimana ya, gitu kan? Ini ini bisa jadi diskusi yang menarik, saya kira. Ya, baik, makasih Pak Wo dan Pak Ika. Gimana Pak Hardi? Wah, bisa bikin buku sendiri kayaknya nih Pak terkait konflik of interest dalam proyek ini Pak. Saya titip nanti LKPP perlu mendiskusikan lebih dalam ini tentang konflik of interest dalam modus-modus yang dalam situasi yang berbeda-beda ya. Wah, dikasih PR Pak Hardi dikasih PR sama Pak Ika. Itu tapi biar gini loh. Aja itu yang gitu. Baik, tapi terima kasih Bapak. Tapi gini Pak Hardi, kalau definisi konflik of interest itu seperti yang kita definisikan di Perpres, terafiliasi gitu kan ya. Kan ada kuncinya terafiliasi ya. Ini semua terafiliasi dari awal. Ya, udah terang-terangan terafiliasi. Tapi ya itu tadi kata Pak Ika, kalau mereka rugi semua, rugi sendiri, kalau untung sendiri gitu kan. Nah, yang menarik itu dari semua organ hanya satu yang non Cina, Wika.
Itu lebih menarik dilihat kalau buat saya. Gitu. Dan Wika diserai tugas pembebasan tanah, itu yang bola liar. Kalau yang mereka engineering, mereka terukur semua itu. Itulah kira-kira ya, mudah-mudahan kesananya selamat lah, saya nggak tahu nih. Amin, amin, Amin. Oke, Pak. Terima kasih, Mbak Sarmil ya. Ya, makasih Pak Hardi. Jadi nih Pak Wo dan Pak Wika nih walaupun sendirian tapi kecil-kecil cabai rawit Pak, gitu Oh, ya. pedes itu, pedes. Pedes. Pedes lagi. Iya, karena tadi ya berani pasang badan ini tadi Pak. Iya. Karena harus tadi ya. Sebenarnya sih pengennya cari musyawarah mufakat ya Pak ya, biar semuanya berjalan dengan lancar gitu. Cuma memang kadang-kadang harus tarik ulur juga gitu ya, karena memang situasi dan kondisinya memang berat bagi kedua belah pihak gitu ya Pak ya, kadang-kadang gitu ya kondisinya. Dan memang mungkin masalah pasti banyak gitu, tapi mungkin diselesaikan bagian per bagian ya Pak ya. Jadi kalau diselesaikan semuanya langsung mungkin numpuk pada nggak sanggup ya Pak ya, jadinya pelan-pelan gitu ya Pak Ikak ya, satu-satu diselesaikan bagian per bagian, yang penting proyeknya tetap running dan sampai tujuannya gitu ya Pak Ikak ya dan Pak Agus ya. Tidak boleh mangkrak, kalau begitu mangkrak itu kiamat, itu sudah kiamat. Jadi ya, betul. Jadi rasa takut saya gitu ya, selama mendampingi ini adalah berusaha sekuat mungkin supaya satu, tidak mangkrak. Yang kedua, direksinya tidak mundur, itu aja. Wah, tekanannya luar biasa. Itu ya, Pak. apa namanya? Tadi ya, buat contoh ya Pak, tadi katanya ya, kalau di Indonesia sukses, pasti negara-negara lain manut gitu ya. Iya. Pengen juga gitu. Iya. Karena Cina ini kayaknya ini Pak, tag-nya tuh we serve the world kata dia Pak. Dia nggak serve Cina aja, siapa aja dilayanin gitu ya Pak. Semua akan Cina pada akhirnya. Oh gitu. Ada juga tagline seperti itu tuh. Oh gitu ya Pak. Saya baru dengar tuh Pak. Mudah-mudahan makmur bersama. Ya, amin. Tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Ya, baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan para narasumber kita gitu ya di siang menjelang sore nih ya. Mudah-mudahan nih Bapak Ibu nih bisa sedikit memahami gitu ya ritmenya gitu ya, ritme dari proses pengadaan KCIC ini ya, karena tadi disampaikan keterlibatan APH gitu ya. Sepertinya tidak ada dan semoga tidak akan ada gitu ya, karena ini murni private gitu, swasta gitu ya, murni swasta. Walaupun ada tadi cost overrun, tapi ini menjadi Wika responsibility karena itu bagian dari ketentuan yang ada dalam kontrak, di mana Wika itu adalah BUMN gitu ya. Mungkin kalau sekarang kan masih APBN gitu ya yang diminta ya. Bisa juga nanti APBN-nya mungkin masuk kepada PMP ya Pak ya, penyertaan modal pemerintah di Wika ya Pak ya. Memang begitu. Betul. Berarti kalau seperti itu kan benar-benar tidak ada APBN Pak, karena sudah terpisah sebenarnya dari APBN ketika masuk pada penyertaan modal pemerintah dan masuk kepada nilai saham gitu ya yang dimiliki oleh negara di dalam BUMN Wika. Betul. Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada yang ingin bertanya, monggo. Ini sepertinya memang hal yang baru gitu ya Bapak Ibu sekalian, di mana kereta cepat ini juga merupakan kereta satu-satunya nih yang baru running di Indonesia nih ya. Harapannya nanti ada lagi ya Pak ya, berikutnya ya, yang ke Surabaya. Ya, sampai Surabaya nih gitu ya. Karena memang prosesnya juga tidak ya tadi ya yang disampaikan dalam waktu gitu ya beberapa tahun sudah ada gitu ya kereta cepat, dan memang merupakan salah satu promo mungkin ya bagi China ya, promo we can build kereta cepat di Indonesia gitu ya. Dan siapa lagi nih, siapa negara berikutnya yang berminat gitu, sederhananya mungkin begitu ya Pak ya. Sehingga nanti bisa dikerjakan di mana-mana. Makanya tadi Pak Agus Prabowo sempat menyampaikan bahwa mereka tuh kerjanya bener-bener loh gitu ya, nggak santai loh
gitu. Iya. Bahkan mungkin karena Pak Wo juga punya pengalaman mungkin Pak ya di proyek-proyek yang dikerjakan dengan APBN gitu ya, dibandingkan proyek-proyek yang dikerjakan investasi ini mungkin terasa banget ya bedanya ya Pak Wo ya, gimana nih Pak Wo Betul, kira-kira? betul. Saya respect sama pekerja-pekerjanya ya. Mereka engineer-engineer yang masih muda gitu, yang menurut hitungan saya dibayarnya murah kalau dibandingkan sama Jepang atau yang Eropa gitu ya. Mereka nggak mahal-mahal banget gitu loh. Jadi sama-sama belajar gitu. Cuman jeleknya itu bahasa, mereka tuh nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi bos-bosnya tuh masing-masing punya penterjemah gitu. Kebanyakan cewek, ada yang kawin juga gitu ya. Entah kawin beneran apa kawin kontrak, itu bener. Jadi kalau kita rapat tuh masing-masing ada penterjemahnya gitu. Lucu lah. Tapi kalau kerjanya bener serius. Ya, jadi ada kendala ini ya Pak, kendala bahasa juga ya Pak ya. Bahasa iya. Tapi Pak, ini nggak Pak, waktu itu kalau nggak salah kan awalnya itu sebelum dengan Cina nih Pak ya, sempat ada dengan Jepang tuh Pak ya. Betul. Nah, Pak Wo ada nggak sharingan gitu, mengapa akhirnya jadinya China gitu Pak, bukan yang Jepang gitu Pak. Coba Pak di-share Pak. Ada, itu cita-cita dengan Jepang itu sudah lama ya, sudah sejak tahun 2012. Waktu itu JICA memberi hibah kepada Bappenas dan Kementerian Perhubungan untuk melakukan studi. Dan diputuskan yang perlu disegerakan adalah Jakarta-Bandung memang, kereta Jepang. Tetapi ketika mau dieksekusi, Jepang memberi persyaratan yang dianggap memberatkan oleh Presiden Jokowi. Satu, harus ada jaminan pemerintah. Jadi utangnya utang kepada pemerintah, jadi G to G. Dan yang kedua harus ada persetujuan dengan DPR, disetujui DPR. Nah, ini kerepotannya banyak gitu kan. Tiba-tiba Cina nawarin yang lebih praktis, udah bisnis aja lah, besok langsung jadi gitu. Pak Jokowi diundang ke Cina pula kan, melihat, wah ternyata bisa. Begitu pulang diputuskan Cina. Jadi itu keputusan proyek itu tidak ada di RPJMP, tidak ada di RPJMN gitu. Jadi keputusan boleh dikatakan segera. Makanya di awal Pak Yonan kan tidak setuju. Karena studinya tuh di Bappenas dan Menteri Perhubungan pada waktu itu. Gitu. Nah, dengan kemelut itu Jepang marah. Sampai ya akibatnya ada beberapa investasi yang ditarik kan, macam-macam. Sampai saya pernah dikonsult Pak Menteri Bappenas itu siapa? Pak Sofyan Jalil waktu itu, karena Pak Sofyan Jalil diutus ke Jepang untuk meminta maaf dan memberi kompensasi ke pelabuhan Cilamaya waktu itu. Kira-kira gitulah. Jadi pertimbangannya pertimbangan politik. Tapi ya itulah. Kita kan harus milih satu dari 4, Jepang, Cina, Jerman, Prancis. Gitu kira-kira cerita singkatnya. Ya baik, makasih Pak Wo atas sharingnya. Jadi memang karena memang cuma ada 4 negara itu ya Pak ya yang memiliki kemampuan gitu ya untuk membuat kereta cepat gitu ya karenanya, dan dari 4 negara itu tawaran-tawaran yang paling menarik gitu ya sepertinya dari Cina ya, sehingga diambillah yang Cina ini gitu untuk melaksanakan pelaksanaan kegiatan ini. Paling menarik dalam arti paling cepat. Ya, karena kan maunya cepat itu tadi ya Pak ya. Iya. Karena kalau proses dengan jaminan pemerintah G2G dan persetujuan DPR pasti kan akan membutuhkan waktu yang lama ya Pak ya untuk proses persetujuannya aja gitu ya. Belum jalan gitu baru. Iya betul. Pertimbangan lain, Cina menjanjikan total disclosure. Jadi keterbukaan untuk termasuk transfer teknologi. Gitu. Jadi mereka tidak ada aling-aling. Engineeringnya dibuka gitu ya. Kita bisa belajar ya, cuma pakai bahasa Cina itu yang repot. Gitu. Jadi modal translator Pak, harus ada modal lagi Pak. Modal translator. Harus ahli bahasa nih. Baik Bapak Ibu, ya ini ada Pak Ramli dari Kumham, silakan Pak Ramli, monggo.
Terima kasih Mbak Sari, Pak Wo, dan Pak Izin terkait yang penjelasan yang sempat saya tangkap tadi terkait pengendalian kontrak. Itu ada beberapa permasalahan termasuk pembahasan tanah itu. Oh iya. Nah, apakah studi kelayakan dalam paket pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan sebelumnya? Karena sepahaman saya kalau pelaksanaan pekerjaan ini melalui mekanisme KPBU ya atau tender internasional ya. Karena saya dengar tadi ada FIDIK apa? Oh. Aduh, putus-putus yang belakangan terakhir apa? Ya, jadi ini metode pelaksanaan pemilihannya melalui KPBU atau tender internasional? Tidak dua-duanya, Pak. Oh, tidak dua-duanya. Tidak dua-duanya, langsung tunjuk aja. Langsung tunjuk ya? Langsung tunjuk. Jadi seperti investasi. Nah, tetapi ketika pembebasan tanah yang ditugasi itu adalah WIKA. Jadi WIKA harus membebaskan tanah di sepanjang trase itu. Nah, karena ini dianggap proyek strategis nasional, berapapun harganya, harga pasar dibayar. Jadi sistem kontrak yang digunakan tadinya itu menggunakan jenis kontrak apa nih? Apakah rancangan kontraknya yang digunakan dari pemerintah Indonesia? Atau memang konsep rancangannya ini diterima mentah-mentah dari pihak Cina gitu? Kontraknya EPC Turnkey Fixed Lump Sum. Jadi EPC itu engineeringnya dilakukan oleh Cina, ya, procurement dilakukan oleh Cina, kecuali yang tanah itu, sama construction-nya oleh Cina dan Indonesia. Jadi seperti design and build, sambil didesain sambil dibangun gitu. Tapi dengan cara itu 6 tahun selesai. Iya, tadi prinsip-prinsip pengadaan aja yang dijaga ya Pak ya, dalam hal untuk secara regulatif itu sama sekali tidak ada lah sangkut paut dengan perlem dan sejenisnya ya Pak. Tender gitu nggak ada. Tidak ada langsung ya. Siap. Jadi ini ya bisalah dijadikan sebagai temuan baru dalam dunia pengadaan, apakah ini dalam bentuk inovasi atau apa ya gitu ya Pak. Karena secara regulatif tidak ada sama sekali yang disinggung di situ. Cuma harus menjaga prinsip-prinsip itu aja. Ya. Kalau dicari prinsipnya Pak Ramli, ada juga prinsip the payer the ruler. Siapa yang punya duit, dialah yang mengatur. Nah, ini karena yang punya duitnya itu Cina gitu ya. Dan 25% dari konsorsium Indonesia, yang ngatur ya mereka gitu loh. Kalau kita berarti kan tidak ada pilihan ke negara yang lain ya Pak Woy ya, yang nawarkan pekerjaan ini. Nggak ada tidak ya ada. Cina, pure Cina ya. Pure Cina. Karena kebetulan juga nggak bisa gabung Pak. Jadi kan ada 4 teknologi kereta cepat, Cina, Jepang, Jerman, sama Perancis. Itu nggak bisa digabung, lain-lain. Ibaratnya seperti kita pilihan mau beli Samsung atau beli iPhone. Itu kan operating sistemnya beda. Kalau beli Samsung ya ikut Samsung, aplikasinya. Kalau mau iPhone ya operating sistemnya iPhone. Nggak bisa digabung. Kira-kira gitu. Dalam satu kesisteman gitu Pak ya. Cocok yang sampaikan tadi Pak itu balon kayak model desain and build gitu ya. Desain and build sudah gabung lagi barangnya gitu. Betul. Nah, ini sambil cerita saja ya. Sambil cerita saja perbedaan dengan KRL LRT Jabodebek. Kalau LRT Jabodebek itu gabungan dari bermacam-macam sistem. Jadi ada yang sistem kereta apinya dari Inka, nanti persinyalannya dari LAN, kemudian otomasinya itu dari Jerman, dari mana-mana gitu ya. Kalau yang Cina itu satu paket plug and play. Dari A sampai Z punya Cina, taruh di Indonesia. Kalau yang LRT Jabodebek itu campuran. Risiko dari campuran itu interoperability-nya bisa gagal. Dan ternyata gagal. Pernah ada tabrakan 1 kali. Nah kebetulan Pak Ika dan saya juga jadi advisor di sana pada waktu itu. Itu Pak Ramli. Itu tadi Pak izin. Iya itu terkait tadi pembagian dana gitu. Pemberian kayak saham dari Cina gitu sekitar kalau saya tidak salah lihat sih tadi di slide 40% ya Pak ya. Nah, itu Pak Ika yang jelasin deh. Pak Ika lebih hafal coba.
Oh, siap, Oke, siap, siap. silakan Pak Ika. Terus untuk pembagian dananya itu sistem pembayarannya gimana itu? Izin Pak Ika. Gimana? Tadi pembagian sahamnya, pembagian bagi hasilnya itu seperti apa? Oh, ya, jadi kan 60% itu konsorsium BUMN Indonesia, 40% itu konsorsium BUMN Cina, baik yang konstruksi maupun yang bikin emu listrik maupun yang bikin terowongan gitu kan. Ada yang bocor nih. Jadi dua konsorsium BUMN ini membentuk KCIC. Nah, tentunya keuntungan dari operasional KCIC nantinya karena beroperasinya kan baru belum ada setahun ini ya. Untungnya itu nanti dibagi kepada 40% konsorsium Cina, 60% konsorsium Indonesia. Itu untungnya nanti. Tetapi tentu kewajiban-kewajiban kepada dalam rangka operasional ini tentunya nanti juga disupport oleh ekuitas dari dua konsorsium ini kan, 40% dari Cina dan 60% dari konsorsium Indonesia. Yang lalu sebagian besar untuk investasinya itu kan pinjam dari bank. Jadi nanti PT KCIC ini hasil dari pendapatannya untuk membayar utang ke bank, gitu kan? Kalau untung dibagi ke konsorsium Indonesia dan konsorsium Cina, gitu. Kalau untung, gitu. Kalau rugi ya ruginya ditanggung berdua, ditanggung konsorsium BUMN Indonesia dan ditanggung konsorsium BUMN Cina, gitu kan. Walaupun ini melalui satu namanya Beijing Yanwan dan satu lagi melalui PT Pilar Sinergi BUMN. Jadi ini ada dua step gitu ya, dari BUMN ke perusahaan yang dibentuk oleh BUMN, lalu perusahaan yang dibentuk oleh BUMN ini membentuk KCIC, gitu kan, sebagai entitas untuk membangun proyek kereta cepat dan mengoperasionalkannya. Jadi kira-kira begitu, kalau untung ya dibagi ke pemegang sahamnya ini, kalau rugi ya ditanggung ke pemegang sahamnya, tapi bank Cinanya pasti nggak rugi nih, nanti dia dibayar oleh hasil operasional. Nah, bagaimana situasinya hari ini? Kita tunggu laporan tahunannya nanti. Mudah-mudahan sih, karena stream revenue-nya tidak hanya tiket, Pak Ramli. Stream revenue-nya bisa nanti misalnya naming right, misalnya kemarin ya Tegaluar, Sumarekon, gitu kan. Jangan-jangan nanti Halim itu juga ganti itu nanti kalau ada perusahaan yang mau menjadikan naming right-nya ke sana gitu, bayar. Terus kita juga kemarin sudah market sounding KCIC untuk membangun TOD-nya ya. Nah, ini juga menjadi revenue stream dari PT KCIC nanti. Begitu, mudah-mudahan. Ya, mungkin gitu ya Pak Ramli ya. Jadi jangan khawatir Pak, untung nanti dibagi Pak belakangan ya Pak. Pak Ramli pemilih itu ya saham di Wika ya Pak ya? Oh iya, tapi atas rekomendasi Pak Wo nanti ya. Izin loh, makasih Pak Ika, terima kasih. Ini sahamnya Wika aja Pak, walaupun lagi rugi. Ya Pak, nanti naik Pak, tenang Pak, karena mau bangun yang ke Surabaya katanya. Baik, mungkin kita ke penanya berikutnya ya Pak Ipep. Ada yang mau ditanyakan Pak Ipep? Monggo Pak Ipep. Ya, mumpung ada. Begini, ya, silakan, Pak Pak. Wo. Yuk, Pak Ipep. Nah, itu kata Surabaya.
apakah dia akan dilanjut sampai ke Bali? Karena kan yang terowongan bawah laut juga akan dibangun untuk menghubungkan Banyuwangi dengan Bali. Bagaimana Pak Wo? Ke Bali, Pak. Ke Bali belum pernah ada dengar saya omong-omongan. Belum ada. Kalau Surabaya ada. sudah ada. Oh, rasanya sih ke Bali belum ya. Oke, Pak Wo. Ya. Ya, nanti ini Pak bikin promo lagi karena kan sekarang baru terowongan darat nih yang lagi tren. Kalau Bali nanti terowongan laut soalnya nih. Bawah laut. Kayaknya unforeseen condition-nya lebih tinggi lagi nih nanti karena di bawah laut nih terowongannya. Tapi gini, ada apa namanya apa istilahnya pengalaman lah gitu ya. Jepang itu membangun Shinkansen mulai dari tahun 64. Ya. Sudah hampir 80 tahun dia punya. Tahun 64 sudah punya Shinkansen. Itu sampai sekarang belum pernah nyebrang ke Hokkaido. Baru nyebrang tahun kemarin. Karena membuat terowongan bawah laut itu nggak gampang gitu ya. Jadi Jepang pun membutuhkan waktu 80 tahun untuk sampai pindah pulau gitu. Nah, kira-kira case-nya seperti itu. Kalaupun di Bali ada ya nanti di Balinya sendiri ada, tapi tidak pakai terowongan mungkin. Sumatera lebih logis. Tanpa terowongan, katakan dari Lampung sampai Medan gitu ya. Itu lebih logis. Itu Pak Ipep. Itu pandangan tapi ya, bukan kasih. pandangan saya. Tapi karena kita punya ilmu ATM gitu ya Pak ya, dari 80 tahun Jepang mungkin di kita bisa 8 tahun tuh Pak Wo. Mudah-mudahan ya. Gitu Pak Ipep ya, Pak Ipep. Ya, terima Sementara kasih. ke Surabaya dulu ya Pak Ipep, ke Balinya pakai itu perahu boot dulu Pak ya. Iya. Lanjut Mbak. Ya, makasih Pak Ipep. Ya, nggak kerasa ya Bapak Ibu bincang-bincang kita di sore hari ini karena menarik gitu ya, juga sambil santai gitu ya. Waktunya udah jalan loh 2 jam loh Pak Wo, Pak Ika. Nggak kerasa ya? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kan ini bukan pertama dan yang terakhir ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Wo sama Pak Ika, sharing-sharing yang lain juga nggak apa-apa ya. Gitu ya Pak Wo ya Pak Ikak ya. Ini saya makasih banyak loh sebagai moderator ya, merasa sangat senang hari ini bisa ketemu dengan Pak Wo, Pak Ikak serta Bapak Ibu hadirin sekalian gitu ya di acara peningkatan kapasitas. Kita sebutnya pentas nih Pak, jadi kita singkat nih, peningkatan kapasitas sebenarnya, tapi kita sebutnya pentas pengadaan gitu ya untuk para stakeholder kita. Sampai di akhir nih Pak ada 268 loh viewersnya loh. Rekor loh, biasanya cuma 100-an loh. Ini karena para pemaparnya yang luar biasa. Jadinya pasti para hadirin pengen sampai akhir nih melihat Bapak-bapak sekalian. Mungkin perlu closing statement sepertinya dari Pak Wo dan Pak Ikak nih sebelum kita tutup. Silahkan, mungkin dari Pak Wo dulu. Monggo closingnya Pak Wo. Aduh, apa ya? LKPP adalah sekolah yang hebat. LKPP dan ilmu pengadaan itu ilmu yang menurut saya versatile. Versatile itu apa ya? Penggunaannya bisa luas. Sekali kita menguasai prinsip-prinsip pengadaan, rasanya ditaruh dimanapun urusan pengadaan bisa kita ringankan, sekalipun itu kompleks. Kalau perasaan saya begitu. Nggak tahu Pak Ika. Ya, monggo Pak Ika, monggo Pak Ika. Nggak usah Pak, langsung aja Pak. Ya, langsung. Ya, yang pertama apa namanya? Kenapa kami Pak Uwo dan saya diajak dibutuhkan lah, gitu ya. Dibutuhkan, dan saya kira teman-teman di bidang pengadaan khususnya yang nanti yang hari ini di advisory ya, di apa namanya advokasi ya, advokasi itu yang pertama proses pengadaan
atau bagaimana cara melakukan pengadaan, itu sebenarnya mereka tahu. Jadi kita tidak berpretensi bahwa kita lebih tahu. Mereka tahu, mereka harus melakukan apa. Yang penting adalah bahwa mereka melakukan apa itu didasari pada satu niat baik ya pasti. Kita bisa merasakan itu, mereka punya niat baik atau tidak. Jadi mereka tahu dengan niat baik, maka rasanya kehadiran Pak Uwo dan saya itu di dalam proses itu lebih kepada memberi keyakinan kepada mereka bahwa proses ini itu bisa memitigasi risiko. Proses ini bisa mengurangi damage tadi gitu ya. Atau kalaupun ada damage-nya, bagaimana damage itu bisa dikurangi. Jadi saya merasakan bahwa lebih pada proses pendampingan yang terjadi itu lebih kepada memberi keyakinan. Walaupun ada juga satu solusi-solusi yang bisa kita berikan kepada mereka sebagai satu insight yang lebih luas. Kadang-kadang mereka bertanya, kalau di LKPP seperti apa ya? Aturannya seperti apa ya? Gitu kan? Kita memberikan insight bahwa kalau di pemerintah seperti ini, tetapi kalau itu bisa diacu, bagus, gitu kan? Tapi kalau tidak kan kembali kepada tujuannya tadi. Dan ini yang lalu menjadi kekuatan kita bahwa ternyata proses di pemerintah itu dilihat loh sama banyak orang, gitu kan, untuk menjadi benchmark mereka, gitu kan. Lalu yang berikutnya sebenarnya juga peran pendampingan itu juga lebih pada peran untuk manakala berhadapan dengan pihak lain, maka kehadiran kita itu menjadikan proses yang mereka lakukan itu lebih kredibel, gitu kan. Karena ini sudah didiskusikan, sudah diketahui oleh kami berdua, sehingga lalu mereka percaya, gitu. Dan kira-kira ada 3 peran kita kalau kita berada dalam situasi yang seperti ini. Itu saja mungkin, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Uwo dan Pak Ikak atas sharing-nya di siang sampai dengan sore ini. Saya sebagai moderator tidak bisa menarik kesimpulan ya. Silakan nanti Bapak Ibu sekalian yang kira-kira mengambil kesimpulannya, tapi saya kasih pantun aja ya buat nutup sesi kita ya, biar santai gitu ya. Nah, ini hari Kamis kita cari kerang gitu Bapak Ibu ya. Nah, ditumis buat arisan. Nah, mohon maaf nih jika kegiatan pentas sore hari ini ada yang kurang. Insya Allah presentasi dari Pak Ikak dan Pak Uwo tadi gitu ya yang sharing session berkesan. Makasih Bapak Ibu. Oke. Kalau saya ada kembalikan ke Mbak Uti, silakan Mbak Uti. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, mari kita berjumpa lagi. Amin, ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Silakan Mbak Uti. Siap Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Uwo, kepada Pak Ikak atas sharingnya di siang hari ini. Semoga ini bukan pertemuan yang terakhir. Mungkin nanti kita pertemuannya jangan via Teams ya Pak. Mungkin nanti kita langsung ketemu mungkin di satu forum gitu. Siap. Pentas tapi langsung gitu. Siap. Anytime lah. Kalau untuk LKPP siap lah. Terima kasih banyak Pak. Bapak Ibu sekalian juga peserta pentas di siang hari ini, terima kasih banyak selalu hadir gitu ya di setiap hari Kamis siang untuk Kamisan, tapi Kamisannya belajar pengadaan gitu ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sertifikat mohon ditunggu saja, nanti kami dalam proses upload gitu. Bertemu lagi gitu ya Bapak Ibu di pentas pengadaan minggu depan, insya Allah dengan tema yang berbeda, narasumber yang hebat lainnya.
Kami tutup. Terima kasih banyak Pak Wo, semoga sehat selalu. Pak Ikak, semoga sehat selalu Bapak. Pada Bapak Ibu juga semoga sehat selalu. Kami tutup. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih ya sudah hadir semua juga sudah diundang. Terima kasih Sampai ketemu ya, Pak. saya pamit. Salam.